pesisir memang cuacanya sangat panas, dan ini juga sebagai salah satu potensi kami dalam mengembangkan budidaya ikan bandeng dan produksi garam. Kalau kita melihat dalam kacamata sepintas bahwa ya bentuknya sama, kota ada pematangnya dan ada airnya. Tapi bagaimana kita perlu menyikapi bahwa di dalam tambak itu adalah ada sumber pengetahuan yang perlu kita pahami, dan setiap daerah memiliki sistem pengetahuan yang berbeda-beda. Untuk di Dason ini memang tambaknya tidak permanen, artinya sistem pengolahannya tidak permanen. Artinya ketika ganti musim, tambak itu juga berubah pengolahannya. Kalau saat ini pada musim penghujan, tambak Dason digunakan untuk budidaya ikan bandeng. Budidaya ikan bandeng tanpa pakan, dan tanpa bantuan urea atau bahan kimia untuk mempercepat tumbuh ikan. Nah, di sini sistemnya bagaimana? Tambak di Desa Dason ini memiliki sistem saluran yang langsung menuju ke sungai. Artinya dia daulat atau dia memiliki hak untuk memperoleh air masing-masing dari sungai. Jadi setiap tambak ini tidak saling mencuri air, tapi dia langsung mendapat akses ke sungai dengan saluran, kalau orang sini menyebutnya sungutan. Nah, untuk mengembangkan sistem budidaya bandeng tradisional tanpa pakan, warga Desa Dason itu sehat tenan nih, sehat pemurnian air. Artinya mereka selalu melakukan pergantian air secara bertahap. Artinya air yang ada di tambak ini ketika dia sudah salinitasnya sudah tinggi, mereka akan melakukan pengeluaran dan pemasukan air. Artinya air di tambak ini setiap seminggu sekali itu harus diganti. Nah, dengan hal tersebut maka posisi ikan yang ada di tambak ini seperti di sungai, dia akan menerima air baru terus menerus. Nah, hal itu yang membuat ikan-ikan di sini tidak perlu menggunakan pakan. Nah, ini adalah sistem yang menarik ya. Jadi yang punya tambak sebar bandeng bisa ditinggal kapanpun, tidak perlu pagi ngasih makan, siang ngasih makan gitu. Jadi dia hanya mengontrol pergerakan air atau irigasi air itu lancar setiap harinya. Karena hal tersebut mereka tenang, jadi minim cost. Jadi dia hanya tebar, tidak pakai bantuan apapun, kemudian panen. Tebar panen, nggak ada perlakuan khusus. Ya, perlakuannya hanya dia pergantian air secara rutin gitu. Untuk musim penghujan. Kalau untuk musim kemarau itu tambak Dason digunakan untuk produksi garam. Jadi kalau di daerah Rembang khususnya Kaliori itu kebanyakan tambaknya hanya buat garam saja. Kalau di Juwana bandeng saja. Kalau di sini dua-duanya masuk. Artinya ketika musim penghujan dia budidaya bandeng, saat musim kemarau dia produksi garam. Pada tahun kemarin harga garam lumayan bagus. Jadi kira-kira satu tambak di sebelah barat ini itu dalam satu musim 3 bulan penuh musim kemarau itu bisa menghasilkan kurang lebih 100 ton. Harganya berapa, Mas? Harga kemarin itu 4 juta awal bulan, kemudian pada akhir musim 1 juta. 1 ton ya? Ya itu bisa dikalikan berapa pendapatan dan keuntungan dari para petani dalam mengolah tambaknya. Artinya saat ini potensi tambak khususnya di budidaya bandeng dengan sistem yang digunakan di Dason dan sistem produksi garam itu lebih menguntungkan dari sistem pertanian, karena kita selalu berkonflik dengan ketersediaan pupuk ya. Nah kalau di bandeng ini kan enak sekali, jadi warga ya dia tenang, tidak perlu memikirkan, jadi tidak ada pengaruhnya. Musim pandemi bandeng jalan,
garam juga jalan, tidak tergantung dengan situasi yang ada di luar sana gitu. Oke, mungkin ini adalah bentangan tambak yang ada di Desa Dason di sebelah selatan. Jadi Desa Dason ini 3/4-nya adalah tambak, 1/3-nya hanya yang dihuni rumah-rumah ini. Jadi memang potensi terbesar Desa Dason adalah produksi garam dan bandeng. Maka dari itu produk utama kita ada bandeng presto, kemudian ada garam biten, Pak Cerok. Biten itu seperti apa, Cairan air garam yang tua yang sudah tidak bisa mengkristal menjadi garam. Nah, itu biasanya digunakan untuk pengobatan untuk menghilangkan toksin dalam tubuh, lebih banyaknya fungsinya seperti itu. Nanti Pak Jaro bisa menjelaskan pas saat di Gedung Serbaguna, produknya nanti juga ada di sana. Mantap.